Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kiranya berkat Tuhan selalu melimpah dalam hidup kita yang berharap kepadanya. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Pakailah hidupku menjadi berkat. Saudara, satu kali ada cerita seekor babi ketemu sama temennya sapi dan ngomong gini, Pi, aku paling sebel sama makhluk yang namanya manusia. Karena semua yang jelek tentang mereka selalu dihubungkan dengan aku. Gimana maksudnya? Ya, kalau misalnya ada orang bilang sama anaknya, kamu jangan males kayak babi. Atau kadang dia bilang, kok kamu bau ya seperti babi. Bahkan maki orang pun dia suka bawa-bawa nama saya, babi lu. Pada saya ini kan berguna, berjasa bagi manusia. Banyak orang suka makan daging babi. Kalau lamaran suka bawa kaki babi. Kenapa ya kok saya dijelek-jelekan terus sama manusia? Sapi kemudian berkata, gini loh Bi, kamu itu memang berguna tapi kalau sudah mati. Sedangkan aku ini berguna ketika aku masih hidup. Aku suka dipakai untuk membajak sawah sehingga tanah mereka lebih subur. Badanku yang besar suka dipakai untuk mengangkut barang-barang. Lagi pula susuku ketika hidup diperah sehingga anak-anak mereka bisa minum susu dan menjadi sehat. Jadi kamu memang berguna kalau kamu sudah mati, tapi aku sudah berguna ketika aku masih hidup. Saudara-saudara, saya mau katakan bahwa justru ketika kita hidup di atas muka bumi ini, selagi Tuhan masih memberikan waktu, kesempatan kepada kita, mari kita hidup berguna menjadi berkat bagi banyak orang. Ada orang yang bilang yang paling enak itu adalah seperti penjahat di sebelah salib Yesus. Gak lama sebelum dia meninggal, dia bertobat, dia selamat. Ya, jadi sepanjang hidupnya dia hidup dalam dosa. Tapi apakah benar hidup yang paling bahagia adalah hidup berfoya-foya di dalam dosa dan last minute baru bertobat percaya kepada Yesus? Saya rasa itu adalah tipuan iblis. Yang paling bagus adalah seluruh kehidupan dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita punya teladan gembala senior kita, Bapak Pendeta Julius Ishak, bertobat dan melayani dari sejak muda. Bahkan pada masa remaja suka naik sepeda ya pelayanan ke beberapa kota kecil yang ada di Jawa Timur. Dan terus melayani. Sampai sekarang usia 82 tahun tetap semangat memberitakan Injil. Kaki memang agak lemah jadi kalau khotbah mesti duduk. Tapi saya bersyukur pikiran masih tajam, kata-kata masih jelas. Banyak orang yang lebih muda usianya gak seperti itu. Ini adalah anugerah Tuhan. Ini adalah kehidupan yang ditempuh di dalam jalan takut akan Tuhan dan melayani Dia. Karena itu kita perlu berdoa juga pada hari ini. Tuhan, pakailah hidupku menjadi berkat bagi banyak orang. Siapa yang rindu hidupnya dipakai Tuhan menjadi berkat? Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Nah, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk belajar dari kehidupan seorang tokoh Alkitab yang bernama Yohanes Markus. Bagaimana hidupnya bisa jadi berkat dan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada 3 rahasia yang saya temukan di dalam kehidupan Yohanes Markus yang saya mau bagikan kepada saudara. Yang pertama, hidup Yohanes Markus menjadi berkat karena dia mengenal Tuhan sejak muda. Kalimat pertama yang berbicara tentang Markus di dalam Alkitab terdapat dalam Kisah Rasul 12 ayat 12. Ketika Petrus dilepaskan dengan mujizat oleh malaikat dan kemudian dia pergi ke rumah orang tua daripada Markus. Dikatakan begini, Kisah 12 ayat 12. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah Petrus ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Saudara, dari ayat ini kita tahu bahwa Markus itu berasal dari keluarga kaya, namun hidupnya saleh. Ibunya bernama Maria
Dan dia membuka rumahnya untuk jemaat mula-mula berhimpun berdoa di sana. Tentu rumahnya rumah yang besar. Bahkan dia punya seorang pembantu minimal yang namanya adalah Rode, yang membukakan pintu ketika Petrus keluar dari penjara dan kemudian datang ke sana bersaksi tentang bagaimana Tuhan melepaskan mereka. Dan Markus adalah anak daripada orang kaya ini, yaitu Ibu Maria. Kemungkinan pada waktu kitab ini ditulis, ayah Markus sudah meninggal dunia, karena dikatakan rumah itu adalah rumah Maria, bukan rumah suaminya. Tampaknya suaminya sudah meninggal. Saudara-saudara, dan Markus itu ternyata adalah saudara daripada Barnabas. Karena dalam Kolose 4 ayat 10 dikatakan bahwa Markus ini adalah kemenakan daripada Barnabas. Sebetulnya kata Yunani yang digunakan adalah anepsios. King James Version menerjemahkan dengan lebih akurat cousin. Alkitab terjemahan lama dan juga bahasa Indonesia sehari-hari menunjukkan atau menuliskan sepupu. Berarti Markus itu yang lebih muda adalah sepupunya daripada Barnabas yang lebih tua daripada Markus. Dan berarti Ibu Maria ini ada hubungan keluarga dengan Barnabas. Yusuf Barnabas menurut Kisah Para Rasul 4 ayat 36 sampai 37 adalah orang Lewi, berarti dia orang Yahudi yang kaya dari pulau yang namanya Siprus, yang menjual ladang dan menyumbangkannya bagi jemaat Yerusalem yang mengalami kekurangan. Nah, saudara-saudara, kita lihat bahwa Markus ini walaupun masih muda, dia mengikuti persekutuan doa yang ada di rumahnya. Dan kemudian dia ikut pelayanan ke Antiokhia bersama dengan Barnabas dan Paulus. Karena satu kali ketika Barnabas dan Paulus pelayanan di Antiokhia, lalu mereka mendengar orang-orang Yerusalem mengalami kelaparan, orang Antiokhia mengumpulkan dana dan menyumbang jemaat Yerusalem, dan itu dibawa oleh Paulus dan Barnabas. Dan ketika mereka balik ke Antiokhia, maka Barnabas membawa sepupunya yaitu Markus untuk pelayanan. Jadi anak ini dari sejak muda sudah ikut persekutuan doa, sudah dengar firman, sudah melayani Tuhan. Dan ini adalah modal yang sangat besar untuk orang hidupnya jadi berkat. Bahkan di dalam perjalanan pelayanan dikatakan dia melakukan penginjilan ke Siprus, diajak oleh Paulus dan Barnabas. Dan dia melihat power encounter. Ada tukang sihir yang namanya Elimas yang selalu berusaha menghalangi mereka memberitakan Injil. Maka Paulus berkata, "Hai Elimas, matamu buta." Langsung dia buta beberapa hari. Saudara sekalian, Tuhan yang sanggup mencelikan orang yang buta adalah Tuhan yang sama yang sanggup membutakan orang yang celik. Seperti Paulus sendiri ngalami waktu dia bertobat, kan dia buta. Baru beberapa hari kemudian didoakan oleh Ananias, baru dia sembuh. Dan melihat power encounter kuasa Allah ini, Sergius Paulus, gubernur daripada pulau Siprus ini, bertobat, percaya kepada Yesus. Dan anak muda ini yaitu Markus melihat semuanya itu di depan matanya, dan dia tahu bahwa Yesus itu berkuasa. Saudara, dari sini kita perlu belajar satu hal. Penting sekali untuk kita percaya kepada Yesus, menerima Yesus bahkan dari usia yang paling dini, dari sejak masa muda, bahkan kalau bisa dari sejak masa kecil. Ada seorang penginjil hebat yang dipakai Tuhan abad 19, namanya D.L. Moody. Dia suka sekali bersaksi. Satu kali ada yang tanya, "Pak Moody, hari ini kamu memenangkan berapa jiwa?" Dia bilang 2,5. Hah? 2,5? Oh, pasti masuknya adalah 2 orang dewasa dan 1 anak kecil. Karena anak kecil kan biasanya dianggap setengah. Baru setengah umur, bayar setengah harga, makan setengah piring. Tapi dia Moody bilang, "Enggak, hari ini saya justru memenangkan 2 orang anak kecil dan 1 orang dewasa."
Loh, kenapa orang dewasanya yang malah dianggap setengah? Karena setengah hidup dari orang dewasa ini sudah dia buang untuk setan dan dunia, dan hanya setengahnya yang bisa diberikan kepada Tuhan. Sedangkan dua orang anak kecil ini ketika dia dimenangkan dari sejak muda, dia bisa persembahkan seluruh hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagus kalau saudara bisa bertobat percaya Yesus ketika sudah dewasa, itu anugerah Tuhan. Atau seperti penjahat di sebelah salib Yesus, kan bukan anak kecil lagi ketika dia bertobat. Tapi lebih indah kalau dari sejak masa kecil kita mendengar Injil Kristus dan kita mempersembahkan seluruh hidup kita. Nggak hidup macem-macem lah, nggak hidup aneh-aneh, untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga lebih banyak waktu yang kita bisa gunakan untuk berbuah bagi kerajaan sorga. Jadi ada orang kadang-kadang suka minder ya, kalau dengar ada orang lain saksi. Oh dulu saya penjahat, oh saya dulu gangster, oh saya dulu perampok, sekarang percaya kepada Tuhan. Lalu saudara bilang, saya memang orang berdosa, tapi orang berdosa yang baik-baik. Saya nggak punya kesaksian yang hebat-hebat seperti itu. Saya bilang jangan minder, saudara mesti bersyukur kalau dari sejak masa muda engkau mengenal Tuhan seperti yang dialami oleh Yohanes Markus. Karena banyak waktu yang kita bisa gunakan menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin saudara. Jadi ini yang kita harus lihat, bagaimana hidup kita harus dipersembahkan dari sejak masa muda untuk Tuhan. Saya bertobat di usia 15 tahun. Dan sejak itu saya memberikan hidup saya untuk Tuhan. Saya mulai khotbah umur 16 tahun, saudara-saudara. Saya mulai khotbah dari satu gereja ke gereja yang lain, sampai akhirnya saya masuk ke sekolah teologi, dan terus saya melayani sampai hari ini. Saya tidak pernah menyesal melayani Tuhan, karena melayani Tuhan itu sesuatu yang indah, luar biasa, anugerah di dalam kehidupan kita. Saudaraku, penting sekali kita percaya Yesus dan melayani dari sejak muda. Jadi kalau ada orang muda yang mendengarkan khotbah ini, baik secara langsung maupun melalui YouTube, saya mau katakan, berikan hidupmu bagi Tuhan ketika engkau masih muda. Pengkhotbah 11 ayat 9 berkata, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka dan pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Boleh lampiaskan nafsumu, tapi ingat loh, ada pengadilan Tuhan yang harus kita hadapi. Karenanya pengkhotbah 2 ayat 1 berkata, ingatlah, pengkhotbah 12 ayat 1, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum hukuman Tuhan tiba bagi orang yang melampiaskan hawa nafsu, ingat akan Tuhan, bertobat, sebab kalau tidak kita akan menyesal sampai selama-lamanya. Mengenal Tuhan dan melayani Dia dari sejak masa muda itu sesuatu yang sangat indah. Dan saya melihat di sini penting sekali peranan keluarga untuk mengalami hal tersebut. Kenapa Markus bisa mengenal Tuhan dari sejak masa kecil? Karena ibunya seorang yang saleh. Ibu Maria itu adalah orang yang mengenal Tuhan. Sama seperti Timotius yang mengenal kitab suci dari muda, karena dia punya nenek yang bernama Lois dan ibu yang bernama Eunike yang juga percaya kepada Yesus. Ayah Timotius tidak dicatat di dalam Alkitab. Kemungkinan dia bukan orang percaya. Tentu dia punya ayah, karena gak mungkin kan Timotius lahir kalau gak ada bapaknya. Tetapi saya mau katakan, walaupun dunia memandang mungkin pria kelihatannya lebih hebat dari wanita, mungkin pria dianggap reputasinya karena dia bekerja menonjol dibandingkan dengan wanita, Alkitab justru mencatat orang-orang itu dari imannya kepada Tuhan. Tidak dicatat tentang suami dari Lois, suami dari Eunike, tapi dicatat garis orang beriman yang menularkan iman itu kepada generasi yang berikutnya.
Saudaraku, kalau ada anggota keluargamu yang sampai hari ini belum percaya kepada Tuhan, jangan menyesali masa lalu, tapi doakan agar anak-anak kita, keluarga kita bertobat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Walaupun sulit, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kita bertekun sungguh-sungguh, mereka akan diubah oleh Tuhan. Dan seperti Timotius, hidup mereka bisa jadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, di dalam kasih, dalam kesetiaan, bahkan dalam kesucian. Jadi ini yang pertama yang saya lihat, bagaimana kita bisa dipakai oleh Tuhan, bagaimana hidup kita bisa jadi berkat. Kita perlu mengenal Tuhan bahkan dari sejak masa muda. Yang kedua, bagaimana supaya kita hidup bisa jadi berkat bagi banyak orang selama kehidupan ini Tuhan berikan. Kita harus membenahi diri walaupun pernah gagal. Kalau kita baca di dalam Markus 14 ayat 51 dan 52, firman Tuhan berkata begini, ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia, mengikuti Yesus. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Kalau saudara baca Injil Markus, Markus tidak pernah mencatat namanya sendiri di dalam tulisannya. Itu pertanda bahwa dia tidak memegahkan diri, dia hanya menunjuk kepada Tuhan. Dan dia cerita dalam salah satu ayat ini, pada waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani, murid-muridnya kabur, ada seorang anak muda yang lari dan kemudian kain lenannya ditarik oleh itu orang-orang yang mau nangkap Yesus, lari telanjang. Ini sesuatu yang memalukan, saudara. Dan hari itu kan gelap gulita, orang gak lihat. Jadi siapa anak muda ini? Ya pasti dialah, saudara sekalian. Dia juga gak mau nulis namanya, malu kali, saudara. Dia adalah pelaku, dia ada di dalam situasi itu. Berarti Markus adalah orang yang pernah gagal. Dia orang muda yang mengikuti Yesus. Bahkan ada yang berkata bahwa dia adalah salah satu dari 70 murid Yesus. Murid Yesus kan 12, tapi Yesus pernah mengutus 70 murid berdua-dua untuk memberitakan Injil. Dan Markus masuk di dalam kelompok 70 itu. Dia ikut Yesus, tapi ketika masalah datang, ketika Yesus ditangkap, ketika kesulitan datang, dia lari tinggalkan Tuhan. Ini bukan tipe Kristen teladan tentunya. Dia adalah orang yang pernah gagal mempertahankan kesetiaan imannya kepada Kristus. Tetapi ada kegagalan yang juga lebih parah, saudara. Karena di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 13 dikatakan, lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes, maksudnya Yohanes Markus, meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Tadi saya katakan bahwa Paulus dan Barnabas membawa Yohanes Markus yang masih muda untuk pelayanan. Tapi ketika pelayanan di Siprus, rupanya ada banyak tantangan, kesulitan. Makan gak enak, tidur gak jelas, kan harus keliling-keliling jalan kaki kemana-mana. Mungkin Markus ini masih muda, anak mami, anak kaya, anak manja. Jadi dia selalu ingat ke Yerusalem, mau pulang kepada orang tuanya. Dan akhirnya ketika mereka mau melanjutkan perjalanan di Pamfilia, ini anak muda pamit. Saudara, udah ditahan-tahan sama Paulus, sudah ditahan-tahan sama Barnabas, tetap gak mau. Dia pulang sendiri, saudara. Loh, kamu gak ada yang nganterin loh ke Yerusalem? Gak apa-apa, saya bisa naik kapal sendiri. Saudara, akhirnya dia meninggalkan pelayanan. Bukankah ini kegagalan yang pernah dialami oleh Markus? Saya mau bilang, orang yang dipakai Tuhan jadi berkat bukan orang yang sempurna. Dia bisa gagal dalam hidupnya. Siapa yang gak pernah gagal dalam hidup ini? Saya rasa kita semua pernah mengalami kegagalan. Lagi sekolah mungkin pernah gagal, gak naik kelas. Mungkin pernah gagal dalam usaha, ditipu orang, rugi, dan mungkin saudara mengalami berkali-kali. Mungkin engkau juga pernah gagal dalam membangun rumah tangga. Engkau merasa gagal dalam mendidik anak. Engkau merasa gagal dalam
menjaga imanmu. Engkau pernah berjanji akan hidup benar, tapi jatuh kembali di dalam dosa. Bukankah itu kegagalan? Tapi saya mau katakan saudara, kalau engkau pernah gagal, bukan berarti Tuhan berhenti mengasihi dan mau memakai saudara. Asal engkau kembali kepada Tuhan, selalu ada kesempatan kedua yang Dia buka untuk saudara bisa menjadi berkat. Tuhan gak cari orang yang sempurna, karena Dia tahu gak akan ada orang yang sempurna. Karenanya mengapa Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita? Karena Dia satu-satunya yang sempurna. Kalau kita gak sempurna memang wajar. Dan jangan pernah berpikir, wah saya harus sempurna dulu baru saya jadi berkat. Walaupun kita masih banyak kekurangan, walaupun kita pernah gagal, tetaplah setia kepada Tuhan, tetaplah balik kepada Tuhan, karena Tuhan mau memakai kita kembali untuk menjadi alat kemuliaan-Nya. Nah, yang luar biasa, setelah Markus gagal, pulang ke rumah, ini ketemu maminya juga kaget, loh kamu kok pulang sendiri, pulang duluan, pulangnya lebih cepat dari yang rencana semula. Dia bilang, iya mah gak enak itu pelayanan. Waduh, banyak masalah gini gitu. Saudara-saudara, kadang-kadang kita ini belum matang rohaninya sehingga kita bisa mundur di tengah jalan. Tapi bersyukur karena dia punya saudara yang namanya Barnabas. Nama asli Barnabas itu adalah Yusuf sebetulnya. Barnabas itu gelarnya, artinya anak penghiburan. Karena dia selalu menghiburkan, meneguhkan, menguatkan orang. Satu kali Barnabas datang lagi ke rumah Maria, saudaranya. Dan dia bilang, Markus, kamu ikut lagi pelayanan ya sama saya? Nggak mau om, ngapain saya pelayanan lagi? Saya udah pernah gagal, sudah nggak apa-apa. Ingat nggak Tuhan Yesus waktu ketemu sama wanita yang kedapatan berbuat zina, Dia kasih kesempatan kedua loh. Aku tidak menghukum kamu, pergilah, tapi jangan berbuat dosa lagi. Ayo pelayanan, diajaklah Markus pelayanan lagi ke Pulau Siprus. Kenapa Barnabas suka ke Siprus? Karena dia orang sana. Dia kan asalnya dari Siprus, saudara sekalian. Ayo pelayanan lagi ke sana. Bener nih, saya masih boleh pelayanan sama-sama? Boleh. Saudara-saudara, tapi ketika Paulus mendengar bahwa Barnabas mau ajak lagi ini si Markus, dia bilang gak bisa. Ini anak udah tinggalin kita, mana bisa. Dia ini desersi, sudah mundur dari tugasnya. Sampai akhirnya terjadi perselisihan hebat. Paulus pecah pelayanan dari Barnabas. Dia membawa Silas atau Silwanus ke daerah Syria, Kilikia. Sedangkan Barnabas tetap berkeras membawa Yohanes Markus pelayanan ke Siprus. Saya percaya kalau kita di posisi Markus, kita akan merasa sangat sedih. Aduh, gara-gara gua nih. Ini dua orang mentor saya yang hebat-hebat, rasul yang dua-dua. Paulus sama Barnabas bisa pisah nih gara-gara saya. Dia merasa terhukum, dia merasa bersalah. Tapi ada sikap yang baik. Dia mungkin berkata, karena itu aku tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Aku harus buktikan bahwa Markus yang lama sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah Markus baru yang berubah, yang sifatnya sekarang menjadi indah. Dan aku rindu untuk melayani Tuhan. Saya bersyukur karena Markus tidak seperti teman pelayanan Paulus lain yang namanya Demas, yang menurut 2 Timotius 4 ayat 10 berkata, Demas telah mencintai dunia dan meninggalkan aku, Paulus. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Demas mungkin mirip dengan Yudas Iskariot, pernah ikut Yesus, tapi kemudian dia meninggalkan Yesus dan terhilang sampai selama-lamanya. Markus kembali kepada Tuhan. Kalau engkau pernah berdosa, jangan bilang udah kapalang, geus kagok, balik sama Tuhan. Walaupun dosamu besar, walaupun dosamu hebat, kembali kepada Tuhan. Selalu ada second chance, kesempatan kedua yang Tuhan berikan kepada saudara. Bahkan kalau ada di antara saudara yang datang hari ini merasa malu atau mendengarkan
melalui sosial media merasa malu karena engkau pernah gagal. Aduh, aku udah gak pantas jadi murid Yesus. Kembalilah kepada Tuhan, tangannya selalu terbuka kepada anak yang terhilang yang datang kepadanya. Kenapa Markus bisa kembali kepada Tuhan? Karena mentornya, bapak rohaninya adalah Petrus. Jadi bapak rohaninya Timotius itu namanya Paulus, tapi bapak rohaninya Markus itu namanya Petrus. Dan Petrus pernah gagal, menyangkal Yesus 3 kali loh saudara. Tapi dia kembali kepada Tuhan. Dan Yesus berkata, Simon, gembalakanlah domba-dombaku. Petrus tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia yang kemudian berkhotbah pada hari Pentakosta. 3.000 orang bertobat, dibaptis, dan gereja mula-mula didirikan. Saudara, kalau engkau pernah gagal, jangan kagok, jangan kepalang, jangan terus hidup dalam dosa. Berbalik, bertobat, kembali kepada Tuhan. Bahkan yang luar biasa, Tuhan memberikan kesempatan rekonsiliasi antara Markus dan Paulus yang pernah memarahi Markus habis-habisan karena anak ini meninggalkan pelayanan. Markus kembali menjadi teman sekerja Paulus di kemudian hari. Mengapa? Pada waktu Paulus menulis surat dari penjara di kota Roma kepada jemaat Kolose dan kepada Filemon, 2 kali dia menyebut nama Markus. Saya bacakan ya, Kolose 4 ayat 10 dan 11. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila ia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus, hanya 3 orang ini dari antara mereka yang bersunat, yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Jadi rupanya di kemudian hari Markus kembali menyertai pelayanan Paulus. Karena nama Markus disebut ketika dia menulis surat kepada orang Kolose. Waktu Paulus menulis surat kepada Filemon, dia juga berkata begini, Filemon 1 ayat 23, 24. Salam kepadamu dari Epafras temanku sepenjara karena Yesus Kristus, dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Waktu itu Demas masih ada, belum meninggalkan Paulus. Tapi dicatat juga Markus. Jadi kalau Markus pernah pindah, keluar dari pelayanan, dia balik lagi. Dia menjadi teman sekerja daripada Rasul Paulus. Dan yang luar biasa, ini Markus yang pernah ditolak dalam pelayanan oleh Paulus. Pada masa tua Paulus, di akhir hidupnya, dia ngomong gini dalam 2 Timotius 4 ayat 11. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus, hai Timotius, dan bawalah dia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Markus itu akhirnya menjadi orang yang dirindukan oleh Paulus. Dan Paulus sadar, ya anak muda, bisa salah, bisa tinggalkan pelayanan. Tapi ternyata benar juga ya, Tuhan masih memberikan kesempatan untuk dia berubah. Jadi tolong panggil Markus. Menjelang akhir hayat seseorang, yang dia ingin ketemui adalah orang-orang yang dianggap penting dalam hidup, enggak semua orang. Dan dia minta Markus mendampingi dia pada masa-masa terakhir hidupnya. Dari sini saya belajar satu hal yang sangat penting. Kalau saudara dan saya mau jadi berkat, karakter kita mesti berubah, saudara. Mungkin kita punya karakter yang tidak bagus pada masa lalu. Seperti anak mami, anak manja, maunya enak sendiri, tidak mau berkorban, tidak setia kawan, meninggalkan teman-teman pelayanan. Tapi karakter Markus berubah. Dia jadi dewasa rohani. Dan salah satu hal yang sangat luar biasa, Markus bisa mengatasi kekecewaan terhadap hamba Tuhan besar yang namanya Rasul Paulus. Sebab kalau Markus masih menyimpan kepahitan, oh saya kesel banget. Itu bukan cuma pendeta, Rasul loh. Pernah lihat Tuhan maki-maki saya, gak mau terima lagi saya dalam pelayanan. Apa itu? Karakter model apa itu pendeta?
Markus bisa ngomong gitu loh saudara. Tapi ternyata tidak. Dia kembali menolong Paulus. Dia mendampingi Paulus pada akhir masa hidupnya. Karena apa? Dia bisa berdamai dengan Paulus. Rekonsiliasi. Bahkan dia bisa mengatasi kekecewaan hatinya. Karena dia sadar dia juga salah. Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya kadang ketemu banyak orang, mungkin di restoran atau di mana, dikenalkan oleh temannya, Pak ini dulu aktif pelayanan di gereja anu, tapi sekarang udah enggak Pak. Saya dorong lagi untuk dia beribadah. Ya percuma, pendeta saya begini. Waduh, ceritanya panjang lebar dan sebagainya. Dan saya melihat orang-orang semacam itu yang ada kepahitan, tidak pernah jadi berkat dalam hidupnya. Dia tidak sungguh-sungguh menjadi orang yang punya roh yang sweet, yang manis. Karena apa? Hatinya ada aliran air sungai yang kotor, karena dia tidak jaga hati. Saudara, saya mau bilang, kalau engkau tersinggung oleh anggota jemaat, itu biasa. Tersinggung dengan pelayan Tuhan, itu hebat. Tapi kalau saudara tersinggung sama hamba Tuhan, engkau sedang diasah untuk dewasa rohani loh saudara. Hamba Tuhan juga manusia. Ekspektasi saudara, pengharapan saudara, mestinya dia begini, mestinya dia sapa saya, mestinya dia telepon saya atau apa. Dan dia tidak melakukan hal itu. Saudara menjadi kecewa, lalu saudara mundur, engkau yang rugi. Karena hamba Tuhan adalah manusia. Sekali lagi, tersinggung sama jemaat biasa, tersinggung sama pelayan Tuhan, tapi engkau masih tetap kuat, itu luar biasa. Tapi engkau akan jadi orang Kristen hebat ketika engkau mungkin kecewa kepada hamba Tuhan, tapi engkau tetap setia kepada Tuhan, dan engkau malah bisa rekonsiliasi. Itu orang yang akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Jangan ceritakan terus masalahmu, kesulitanmu, keluhanmu, kepahitanmu. Tapi biar kita seperti Yohanes Markus, berubah, dewasa, bisa mengatasi kekecewaan kepada hamba Tuhan sekalipun. Kalau dia kecewa terus, gak ada Injil Markus dalam Alkitab loh saudara. Dia mungkin udah tulis ayat pertama, inilah kisah tentang Yesus, titik. Sorry bro, saya tidak lanjutkan. Aku kecewa berat sama hamba Tuhan, namanya Om Paulus. Bye. Mungkin cuma satu ayat itu Injil Markus. Tapi karena dia bisa mengatasi kekecewaannya, bahkan bisa berdamai, saling mengampuni, ada rekonsiliasi, pelayanan dipulihkan kembali. Kita sangat bersyukur karena di dalam Alkitab ada Injil Markus. Dan semua terjadi karena hati yang dijaga untuk jadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, bahkan kita lihat Markus ini orang yang rendah hati, karena dia mau membantu Barnabas, mau membantu Paulus, mau membantu Petrus. Tiga-tiganya rasul, orang hebat yang dibantu oleh Markus. Haleluya. Yang terakhir, bagaimana supaya hidup kita bisa jadi berkat? M yang pertama tadi, kita harus seperti Markus, mengenal Tuhan sejak muda. Yang kedua, membenahi diri walau pernah gagal. Dan M yang terakhir, bagaimana kita bisa jadi berkat? Kita harus memberitakan Yesus. Bagaimana dia memberitakan Yesus? Dialah penulis Injil Markus. Dan sampai hari ini kita membaca tentang Yesus di dalam Injil yang paling singkat, 16 pasal yang ditulis oleh Markus. Bahkan ada penafsir yang berkata kemungkinan Injil yang pertama kali ditulis itu adalah Markus. Walaupun yang ditaruh di depan adalah Matius, karena Matius ditulis untuk orang-orang Yahudi. Sehingga ada jembatan antara perjanjian lama dan kitab pertama di perjanjian baru, yaitu kitab Matius yang ditulis untuk orang Yahudi. Tapi Markus ditulis untuk orang-orang Roma, untuk orang non-Yahudi, termasuk kita yang bukan orang-orang Yahudi. Saudara, dia memberitakan tentang Yesus. Menarik sekali, saya membaca data dari
tokoh-tokoh awal gereja, bapak-bapak gereja. Kalau kita dengar bapak-bapak gereja itu artinya gini, pemimpin Kristen pada abad-abad awal yang bukan 12 murid Yesus. Jadi setelah 12 murid Yesus ada orang-orang lain yang juga penting, yang nggak ada di Alkitab, tapi mereka tokoh-tokoh mula-mula dicatat dalam sejarah gereja. Irenaeus misalnya, hidup tahun 30 sampai 122 Masehi. Dia menulis, Markus menulis Injilnya di kota Roma karena orang Roma minta ringkasan khotbah Petrus tentang Yesus. Jadi Petrus khotbah, Petrus ini kan penginjil, Markus dulu masih pengintil, saudara-saudara, ikut-ikut doang gitu, anak bawang. Tapi kemudian orang-orang ini minta sama Markus yang lebih muda, itu khotbah Petrus bagus banget, luar biasa, memberikan pencerahan. Kamu tulis dong. Kalau Petrus kan udah tua dan dia lebih sukanya ngomong daripada nulis. Kamu nulis. Akhirnya dia nulis ringkasan khotbah-khotbah Petrus tentang Yesus. Dan itulah yang kemudian menjadi catatan sejarah yang kita akui sebagai firman Allah, yaitu Injil Markus. Lagi pula dalam 1 Petrus 5 ayat 13, Petrus sendiri pernah bilang gini, salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon dan juga dari Markus anakku. Petrus menyebut Markus sebagai anaknya, anak rohaninya. Karena itulah mengapa Injil Markus itu bisa disebut sebagai Injil Petrus yang ditulis oleh Markus. Karena yang menceritakan semua kisahnya adalah Petrus. Petrus adalah saksi mata. Markus itu bukan saksi mata. Dari mana Markus tahu semua kisahnya? Dari bapak rohaninya yang menulis di Babylon. Nah, jelas Petrus tidak pernah pergi ke Babilonia dalam arti fisik, tetapi dia membuat nama samaran untuk Roma dengan istilah Babylon. Saudara, jadi Petrus menyebut Markus anak rohaninya di Babylon, yaitu nama samaran untuk Roma. Ada seorang tokoh gereja lain namanya Papias, hidup tahun 70 sampai 163 Masehi. Dia juga menyebut Markus adalah murid Petrus, dan Markus menulis Injilnya berdasarkan apa yang disampaikan Petrus mengenai Yesus. Karena itu seperti saya katakan tadi, Injil Markus bisa disebut sebagai Injil Petrus yang ditulis oleh Markus. Ada seorang sejarawan gereja mula-mula namanya Eusebius. Dia berkata, Petrus itu ke Roma pada tahun kedua pemerintahan Kaisar Claudius, yaitu tahun 42 Masehi. Markus mendampingi Petrus sebagai penterjemah atau penulis. Tahun 43, Markus pergi ke Alexandria di Mesir dan dia mendirikan gereja. Gereja bukan bangunan ya pada waktu dulu. Gereja itu persekutuan orang-orang percaya. Jadi dia injili orang-orang di Mesir, di Alexandria sampai akhirnya percaya kepada Tuhan. Dia melakukan mujizat juga dalam nama Yesus. Dan sampai hari ini gereja Koptik Ortodoks itu ada sebagai salah satu gereja tertua di dunia, dan mereka mengakui bahwa Rasul Markus atau penginjil Markus ini adalah orang yang pertama kali memberitakan Injil kepada mereka. Dia adalah uskup pertama dan pendiri kekristenan di benua Afrika. Dan kalau hari ini begitu banyak orang-orang Afrika percaya kepada Yesus, semuanya adalah karena buah pelayanan turunan daripada Markus. Kalau Markus nggak jaga hati, dia kecewa, dia tidak mau balik dalam pelayanan, kita nggak akan ada Injil Markus. Dan Afrika mungkin belum mendengar Injil yang disampaikan oleh Markus. Di sini kita melihat betapa perlunya kita menjadi orang yang terbeban untuk melayani Tuhan dan bersaksi tentang Yesus. Kelihatannya Markus kemudian sempat ke Roma mendampingi Paulus di akhir hidupnya, karena Paulus pernah bilang sama Timotius, tolong jemput Markus karena pelayanannya berguna bagiku. Dan Markus mati syahid tanpa pernah menyangkal iman pada tahun 68 Masehi sebagai martir. Sebagai penutup yang saya mau sampaikan adalah ini. Saudaraku,
Kalau engkau mau jadi berkat, pakailah talentamu untuk melayani Tuhan. Talenta yang dimiliki oleh Markus adalah menulis. Saudara juga bisa menulis melalui sosial media hari-hari ini, bersaksi tentang Yesus. Atau mungkin ada yang bilang, talenta saya bukan nulis, saya lebih suka ngomong. Saudara bisa telepon temanmu, kesaksian. Atau saudara bisa bikin barangkali vlog di sosial media, lewat YouTube atau apapun, Instagram. Engkau bisa cerita tentang Yesus. Kalau saudara punya talenta yang lain, mengarang lagu rohani, lakukan itu. Kalau saudara dokter, saudara bisa mensupport orang-orang dalam bakti sosial bagi masyarakat misalnya. Kalau saudara insinyur, saudara juga bisa membantu pembangunan gereja dari penghitungan struktur atau apapun. Layani Tuhan dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Engkau tidak pernah tahu bahwa hasilnya dahsyat. Waktu Markus mencatat kisah tentang Yesus yang disampaikan oleh Petrus, dia nggak pernah pikir bahwa itu akan jadi Alkitab yang kita pegang sampai berpuluh-puluh abad kemudian. Apa yang kelihatannya kecil, serahkan ke tangan Tuhan, Tuhan bisa jadikan berkat yang luar biasa. Dan selalu bersaksi tentang Yesus, selalu beritakan Yesus. Karena ini adalah sesuatu yang nilainya kekal, abadi. Kalau saudara kasih makan orang yang lapar, dia akan kenyang beberapa jam, tapi setelah itu dia akan lapar lagi. Tapi kalau saudara memberitakan Injil Yesus kepada mereka, dia bertobat, dia percaya kepada Yesus, kehidupan kekal dia alami, bukan di neraka, tapi di sorga sampai selama-lamanya. Saudaraku, maukah kita menggunakan hidup ini untuk jadi berkat? Bagaimana supaya kita bisa jadi berkat? Mengenal Tuhan pada masa muda, atau sebanyak mungkin waktu hidupmu, usia berapapun saudara mengenal Tuhan, seluruhnya digunakan untuk Tuhan. Yang kedua, saudara harus bangkit dari kegagalan. Engkau pernah salah, pernah berdosa, jangan bilang kagok kapalang, balik sama Tuhan. Tuhan bisa memulihkan keadaanmu. Dan yang perlu dijaga supaya engkau bisa balik dalam pelayanan, dalam kedekatan dengan Tuhan adalah hati yang suka kecewa. Kecewa kepada manusia, kecewa kepada hamba Tuhan, kecewa kepada pelayan Tuhan. Izinkan kasih Kristus mengalir dalam hidup kita. Hidupmu akan jadi berkat. Dan yang ketiga, beritakan tentang Yesus melalui talenta, cara, sarana apapun yang Tuhan berikan kepada saudara. Saya yakin kalau 3 hal ini kita lakukan, Tuhan yang pernah memakai Yohanes Markus adalah Tuhan yang sama, yang sanggup memakai kita menjadi alat kemuliaannya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdiri. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh
pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Apakah ada di antara saudara yang hari ini menerima firman Tuhan dan mau berkata, Tuhan, aku telah mendengar firman-Mu, pakailah hidupku untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Mungkin aku seperti Markus yang pernah gagal, lari meninggalkan Yesus ketika dia ditangkap, sampai lari telanjang, lari terbirit-birit, satu hal yang sangat memalukan. Aku pernah gagal, mundur dari pelayanan, tidak setia kepada Tuhan, meninggalkan orang-orang lain dalam pelayanan yang penuh dengan tantangan, karena mau kenyamanan, mau enak-enak. Aku pernah gagal dalam banyak hal yang lain, tapi aku mau kembali kepada Tuhan, mau balik kepada Tuhan. Aku mau bertobat, aku mau sungguh-sungguh memperbarui hidup. Kalau aku pernah kepahitan kepada seseorang, aku sadar Tuhan itu adalah kesalahan dan saya ingin diperbaharui oleh Tuhan. Nah, siapa yang mau punya komitmen untuk memberitakan Injil sesuai dengan talenta karunia yang kau berikan, yang Tuhan berikan kepadamu? Siapa yang hidupnya mau jadi berkat? Mari angkat tanganmu. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi, jadikan ini doamu. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya Yesus datang kembali, Yesus datang kembali, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti Yesus datang kembali, datang kembali, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya, haleluya. Ya la bala 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 bala. Ya la bala 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 bala. Haleluya. Pulihkan kami Tuhan, baharui hidup kami Tuhan. Biar kami kembali kepadamu. Engkau mau memakai kami lagi menjadi berkat. Haleluya, haleluya. Bapak, terima kasih buat pengajaran firman-Mu. Kami belajar dari kehidupan Yohanes Markus. Kalau kami melihat firman itu seperti kaca, seperti cermin, di mana kami melihat diri kami yang bahkan seringkali penuh dengan kegagalan. Tapi Tuhan masih memberikan kesempatan yang kedua kepada kami. Dan ketika hati kami tulus di tengah kekurangan kami ingin memuliakan Yesus, kami ingin bersaksi,
kami ingin melayani, kami ingin dikuduskan, kami ingin karakter kami diubah menjadi serupa seperti Kristus. Tuhan tetap memakai kami untuk menjadi berkat bagi keluarga, bagi gereja, bagi masyarakat, bagi banyak orang. Hamba berdoa hari ini, terimalah urapan pemulihan dari Tuhan mengalir dalam setiap anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini. Terima pemulihan dari Tuhan, terima kekuatan dari Tuhan, biar hidupmu jadi berkat. Terima kasih Bapa. Engkau yang sudah memakai Markus menjadi penulis Injil yang luar biasa. Kami tahu ada 4 Injil dalam Alkitab, tapi jadikan kami Injil yang kelima. Injil yang dibaca oleh semua orang, yaitu melalui kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Silakan duduk kembali.